Ada ya sampurasun kumaha darah ramang karasep berilis. Ini mah lihat kelihatannya wajah-wajahnya teh ya pada sebagian jomblo ya. Sebagian ada yang lagi sama pasangannya ya kan. Aduh seneng banget ini Melly Jamil tiba-tiba hari ini diundang langsung oleh Ebo Entertainment, suruh katanya udahlah Melly Jamil langsung aja gitu nemenin teman-teman yang ada di Dua Rupa ini malam mingguan di sini. Oke cus langsung aja demi para pengunjung yang ada di Dua Rupa, Melly Jamil hadir langsung nemenin semuanya yang ada di sini ya. Tapi spesial banget di malam hari ini kita bakal kedatangan teman-teman yang memang betul-betul sangat inspirasi banget, yang bakal berbagi cerita, berbagi pengalaman, yang pasti juga mengasih edukasi buat kita semua tentang mungkin organisasinya ada ya, hiburannya ada juga. Terus banyak hal yang memang nanti bakal kita kupas tuntas. Nah salah satunya ini Melly Jamil bakal mengundang teman-teman dari salah satu organisasi. Organisasinya kira-kira apa? Langsung aja kita panggil teman-teman dari XTC DPC Kabupaten Bandung Barat. Bentar AA, nah kita sangat berjauhan ini, kenapa di tengah dikosongkan? Alah bukan muhrim katanya bedanya, ai anu kasep mah alim weh jeung nu goreng patut. Bukan ya A, karena memang kita lagi social distancing ya, jadi kita sedikit agak jaga jarak, tapi jangan jauh-jauh teuing atuh ya ampun, da moal matak batalnya AA-nya. Ada, nah ini kita kedatangan dari teman-teman XTC DPC Kabupaten Bandung Barat yang bakal bercerita tentang bagaimana berorganisasinya mereka, bagaimana mereka bisa menginspirasi kita semua, yang tentunya juga kita bakal mengupas tuntas paradigma masyarakat tentang XTC yang mungkin beberapa tahun silam saya bilang itu sedikit bilangnya negatif gitu, tapi ini kita harus kupas tuntas dulu. Tapi sebelumnya pengen kenalan dulu nih. Wilujeng, ya ampun sampurasun Akang. Atau Akang pakai mic dah aku biar kedengeran. Rampes. Alah, kira itu sareng AA saha. Alah, AA Akang bebeb atuh. Selamat malam Akang. Malam. Dengan Akang siapa ini teh? Nama saya Denny Resmana. Di Kang Denny Resmana. Kang Denny Resmana sebagai apa nih? Saya Ketua DPC Kabupaten Bandung Barat. Ketua DPC-nya langsung hadir, kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Langsung ketuanya hadir di sini, ditemenin sama siapa? Ini bendahara saya. Bendahara. Biasanya kalau yang tampil ke publik tuh ya, biasanya kalau enggak ketua, sekretaris. Nah iya anu suka mau duit aya di dia. Sama Kang siapa? Saya Benny Nurdiansyah. Kang Benny masih jomblo. Kalau ini mah kayaknya seperti udah berbuntut. Kalau Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah terjadi rek nikung lagi. langsung sama Akang ketuanya saja ya. Kang kumaha makena ayo Kang, kumaha makena? Halo. Ada enak anu mana? Enak anu ageng, enak anu alit? Sama aja. Sama aja. Kang Dendi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi OTW dari mana? Saya kebetulan rumah di bawah. Orang Bandung Barat oke? Iya. Orang Ngamprah? Padalarang. Orang Padalarang, tetanggaan Ngamprahnya? Iya. Tapi ada rumah juga di Ngamprah sih. Oh sombong, punya 2 rumah men dia. 4 istri. 4, aduh, kayak ini, kayak meja 4 ya. Tapi buntut 4. Buntut baru 3. Buntut baru 3, udahlah skip aja ya, itu mah pip, nanti di belakang kita bahas. Kang Denny, Kang Dendi, ini tentang XTC nih. Wah, ini salah satu yang memang bukan cuman yang lagi nonton hari ini, tapi Melly Jamil pun sempat kayak, hah apaan gitu ya kan. Coba dong sedikit bercerita tentang XTC-nya aja dulu deh. Itu bacanya gimana? XTC, XTC,
Kayaknya lebih ke ekstasi sih. Ekstasi. Kalau ekstasi kan stigmanya lebih ke Oke, negatif mungkin ya. Mungkin kita lebih ke ekstasi. Ekstasi. Terus? Kebetulan ekstasi itu kan dulu tahun terbentuk sekitar 1982. Oke. Di mana itu ada 4 orang. 4 orang yang terdiri dari? Mas Bon, Mas Uwang, Oke. Mas Encung, dan Mas Dipong di sini. Oke. Terus? Dan kebetulan berawal dari grup sepeda sih sebetulnya dari BMX. Oh, awalnya dari Ya. grup sepeda. Ya. Oke, terus ada Jadi, gitu? cuman seiring berkembangnya waktu, mereka pun tidak tahu bakal XCC itu jadi sebuah organisasi yang sangat-sangat besar. Wah, itu luar biasa, itu luar biasa besar Ya. sekali. Dan di akhir, walaupun dengan perjalanan stigma kita itu seperti apa gitu ya, Oke. karena setiap orang pun nggak mungkin berjalan mulus gitu dalam kehidupannya. Betul. Dan saya yakin semua orang pun tidak punya masa lalu yang kurang baik lah. Oke. Bohong kalau semua berjalan mulus gitu ya. Perfect ya, Iya. nggak ada yang perfect Nggak ya. ada lah, Oke. bohong banget gitu. Benar. Nah di akhir mungkin puncaknya itu di tahun 90-an gitu ya, 90 2000-an itu dimana masa kelam kita ya, Ben ya. Di ya bisa disebut kita itu geng motor lah dulunya gitu Di ya. tahun 90-an itu. 90 sampai 2000-an lah. 2000-an, oke. 2000-an itu sangat-sangat luar biasa, termasuk saya sendiri pun kan anak 90-an gitu ya. Oke, ada anak-anak zaman 90-an kita. Terus ada gitu? Nah, dengan banyaknya kejadian yang maksudnya bersinggungan dengan kriminalitas, para pendiri pun berinisiatif untuk ini organisasi ini mau dibawa kemana jadinya, dan mereka pun akhirnya mendaftarkan kita di IMI. Pertama kita klub motor dulu di IMI Jabar. Di IMI Jabar, Iya. oke. Setelah itu mungkin masih tetap stigma itu masih melekat gitu ya. Akhirnya para pendiri pun mentransformasikan organisasi itu kita itu ke OKP. Apa itu? Organisasi Kepemudaan. Organisasi kepemudaan Betul. itu ketika tahun 2012. 2012 ya, Ya. oke. 2012. Nah, seiring perjalanan waktu, karena kita itu organisasi yang dilindungi oleh undang-undang gitu ya, karena Oke. negara kita mengatur untuk berorganisasi gitu ya. Walaupun stigma kita yang tadinya kurang baik, tapi dari kita itu pengen baik gitu. Oke. Nggak selamanya tetap stigma itu Negatif ya, aja terus ya. ya. Nggak bisa gitu, karena orang yang banyak ini mau dibawa kemana nantinya. Oh, betul. Suka. Dan Bagus. saya yakin pun untuk di Kabupaten Bandung Barat pun sama gitu ya. Betul. Makanya di 2000 sekitar 8 tahun lalu itu berarti 2012 gitu ya. Oke. Terus Itu ditransformasikan kembali ke Ormas di tahun 2000, di tahun yang sama juga. di gitu. tahun yang Ya. sama juga. Karena ya kalau OKP kan terbentur usia. Betul. Para pendiri pasti nggak akan bisa ikut. Harus sampai dengan usia segini doang 45 gitu. itu. 45. Ya, Oke. Kalau Ormas itu kan tidak terbentur masalah Usia. Betul. iya. Makanya dinaikkan kembali menjadi Ormas, yang dimana Ormas ini ya alhamdulillah sih kita udah terbentuk di beberapa negara juga gitu ya. Mulai dari Jepang, Malaysia, Amerika Serikat pun ada, Dubai, Hong Kong, Taiwan itu. Ya kita udah sebetulnya sih sesuai dengan ketua umum kita yang baru ya, kita itu pengen go internasional gitu. Wow, luar biasa, keren. Terus udah lanjut, udah gitu? Nah setelah itu ya mungkin kalau untuk di Kabupaten Bandung Baratnya diormaskan itu sekitar 2015. Di tahun 2015 diubahlah menjadi sebuah ormas yang memang legal. Ya khusus di Kabupaten Bandung Barat. Khusus untuk di Kabupaten Ya. Bandung Barat, wow. Dan kita udah terdaftar di Kesbangpol juga gitu ya. Wah, ini salah satu pengetahuan buat kita juga bahwa XTC ini memang khususnya untuk di Kabupaten Bandung Barat sudah terdaftar legal di Kesbangpol. Ya. Wow. Dan di Menteri Hukum dan HAM pun udah. Sudah terdaftar Di 2012 itu. di tahun 2012. Ya, Wow. makanya kalau masih ada yang menganggap kita geng motor gitu ya, saya pun suka tersinggung gitu ya. Tapi
ya mau apa dikata, Iya, stigma kita yang dulu nggak bisa dihapus. Betul. Itu bagian dari masa lalu kita. Kita tidak akan besar kalau tidak ada masa lalu kita dulu seperti apa gitu. Ini kayak jatuhnya berproses nggak sih untuk menjadi suatu yang memang terus berkembang menjadi lebih baik gitu? Proses banget. Proses ya. Proses, termasuk saya pun proses karena Oke. saya pun bisa berorganisasi itu proses dari awalnya anak jalanan gitunya yang sering keluar masuk penjara gitu. Terus ya ada kekerasan gitu ya di situnya. Oke. Tapi kita pun belajar kok di akhir kita belajar berpolitik juga, berorganisasi, berwira swasta gitu. Dan di akhir itu menjadi patokan kita ini gimana gitunya. Maksudnya dari berwira swasta pun kebetulan kan saya punya perusahaan sendiri juga gitu ya. Punya saya sendiri bergerak di jasa konstruksi bangunan gitunya. Nah terus? Di akhir itu pun salah satu yang membentuk saya menjadi seorang wira swastawan gitu ya. I'm so speechless. keren. Memang kalau kita nggak dididik keras gitu, kita nggak bisa. Nggak bisa. Kalau lembek kita nggak bisa menghadapi masyarakat umum. Benar. Kita nggak bisa menghadapi masyarakat sosial yang apalagi sekarang perkembangannya cukup sangat benar-benar struggle gitu, nggak bisa. Banget. Gitu. Tapi kita beralih ke Kang Benny. Kang Benny sebenarnya kan tadi udah sedikit ya menjelaskan tentang tadi ketua kita juga ngomong kalau misalnya sebuah proses yang memang dijalanin ekstasi itu tidak mudah ya, apalagi merubah paradigma masyarakat tentang ekstasi itu sendiri yang memang sekarang tuh lebih ke banyaknya positif karena kita bisa rasakan itu juga gitu ya masyarakat luas. Nah sebenarnya dari ekstasi itu singkatannya apa sih Kang Benny? Kalau untuk sekarang gitu? Untuk sekarang itu ada EKTC itu adalah Excel to Creativity. Sebelumnya itu adalah Excel to Coitus. Jadi kita ada proses peralihan dari nama dari Excel to Coitus ke Excel to Creativity. Tandanya lebih difokuskan kepada kreativitas anak-anak yang ada di dalamnya ya. Tapi kalau untuk Kang Benny sendiri nih, ketika masuk menjadi anggota ekstasi sebenarnya ini kepengurusannya itu akan tetap sama seperti awal atau masih atau berubah secara total? Untuk secara struktural kita pasti bakal berubah karena kita butuh regenerasi. Betul. Jadi kita ada masa jabatan dari setiap organisasi. Tapi yang bertanggung jawab masih tetap dengan orang-orang yang sama yang dulu atau berbeda? Untuk yang bertanggung jawab itu bukan bertanggung jawab, mungkin kita semua di sini punya tanggung jawab masing-masing. Mungkin dari pihak pendiri, terus di pihak kami sebagai struktural, kita balik lagi, kita ada pendamping, kita ada penasehat. Nah, itu sih sebenarnya yang kita biasanya lebih manut ke penasehat, pendiri, apalagi. Nah, tapi penasaran. Lebih ibaratnya ada orang yang dituakan atau orang yang memang kita segani dalam sebuah organisasi itu pasti ada gitu. Tapi kalau untuk bukan pembina apa ya orang yang bertanggung jawab yang memang mewadahi teman-teman dari ekstasi khususnya di Kabupaten Bandung Barat itu siapa tandanya? Untuk pembina, mungkin pembina bisa. Langsung. Kalau untuk pembina secara otomatis gitu ya. Setelah kita terdaftar di Kesbangpol, ya otomatis bupati lah. Wow, langsung. Iya, karena mau tidak mau organisasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat itu, apalagi sudah terdaftar di Kesbangpol, itu bupati mau tidak mau gitu. Wow, ini perlu dicatat bahwa memang orang yang bertanggung jawab pun ternyata pemimpin daerahnya sendiri di Kabupaten Bandung. Masih bersama Ebo Entertainment tentunya masih di Cafe 2 Rupa bersama Meli Jamil dan juga teman-teman dari XTC DPC Kabupaten Bandung Barat. Ya masih barengan sama ketuanya Kang Dendi Rosmana sama bendaharanya juga luar biasa ini Kang Benny ya. Kita lanjut lagi bincang-bincang kita malam hari ini. Tadi kita sudah ngobrol tentang sejarahnya, terus tujuannya juga, terus apa arti dari ekstasi itu sendiri. Nah, tentu dalam satu organisasi punya yang namanya program-program dong ya. Nah, kalau untuk ekstasi di DPC Kabupaten Bandung Barat ini sendiri sebenarnya programnya ada apa aja sih Kang Dendi? Sebetulnya untuk program kita banyak gitu ya, tapi kita punya satu program unggulan gitu, di mana program ini namanya Biru.
sesuai dengan warna identitas diri XCC-nya sendiri itu gitu. Biru, Ya, singkatan biru. kah? Iya. Wah, betul, B. B itu bersih. Bersih. Apalagi I. Kalau Jangan tegang atuh, jangan tegang ya. Mentang-mentang lihat sama teman-temannya ini meni, ya ampun, cenah nggak tahu habis B I-nya. iya. I apa? Kalau I itu lebih ke indah gitu ya. Indah, waduh. R. R itu ke resik, Resik. U. unggulan itu. Unggulan. Iya. Kalau I love you. Biru. Iya. B. Bersih. Lebih ke Bersih. Kita itu ada kegiatan gitu ya di setiap, kita kan punya PAC, pimpinan anak cabang gitu ya. Kita DPC membawahi sekitar, untuk Bandung Barat sekitar 16 kecamatan. Kita baru terbentuk sekitar 14 kecamatan mungkin itu. Nah, di akhir saya mewajibkan setiap para ketua PAC untuk melaksanakan program biru ini, di mana program bersih ini ya biru gitu ya. Di akhir kita lakukan keliling tiap desa gitu. wow. Tanpa ada, ya maksudnya kita dana pun swadaya gitu, tidak ada bantuan dari pemerintah, tapi ya karena kita ingin merubah stigma kita itu. Keren. Karena bagi kita sih udah sangat dicukup diakui oleh masyarakat pun, itu udah sangat-sangat luar biasa. Punya expert tersendiri Iya, nggak sih? Iya, Ah, iya. oke. Karena dulu kan kita ya kalau pakai baju lah gitu ya, kalau pakai atribut kadang-kadang kan langsung orang Wah, iya si eta Ya. iya si eta gitunya. Oke, gitu ya. Si eta gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang ya mungkin orang-orang di sekitar sini pun udah nggak kayak dulu takut. Iya benar. Karena stigmanya udah dirubah gitu, dari yang tadinya emang yang ya mungkin tanda kutip, sekarang udah ya ke arah yang lebih baik. Terlepas ada berapa oknum gitu ya. Apapun itu oknum ya. Makanya untuk program itu kita berjalan setiap desa itu per bulan, sebulan sekali itu wajib tiap desa kita ganti desa itu di setiap kecamatan. Dan itu pun disinergiskan dengan para kecamatan para camatnya dan Ramil dan Kapolseknya pun. Wow. Gitu. Tandanya aparat setempat pun Iya. ikut sertakan ya. Kita selalu koordinasi dengan para Kapolsek dan Ramilnya pun. Wow, keren. Dan camatnya pun kita ikut itu gitu. Oke. Kalau Kang Weni nih sebagai bendahara nih ya, kan banyak banget program-program yang harus dilaksanakan oleh XCC ya pastinya dong ya. Tadi sedikit disinggung bahwa dana yang digunakan adalah hasil swadaya saja. Itu bagaimana caranya teman-teman bisa mengalokasikan dana yang seminim itu, tapi untuk beberapa program yang memang luar biasa gitu. Mungkin untuk perihal dana kita itu swadaya karena mungkin terutama saya mungkinnya di pihak bendahara, saya mengelola bidang bendahara itu mulai dari kita punya merchandise, kita ada kolaborasi. Biasanya kita selebihnya sponsor dan merchandise kita sendiri karena kita ditargetkan mempunyai kegiatan di setiap bulan itu kita harus ada pemasukan juga untuk organisasi. Makanya kita kerjasama dengan setiap PAC, terus terutama mungkin di e-commerce kita menjual merchandise kita terutama Wah, keren. Tandanya hasil dari usaha teman-teman ya. Ya, dan terus kita sebenarnya dari setiap anggota pun mungkin bisa berpartisipasi. Biasanya seperti itu. Tandanya ini mau nggak mau menuntut buat teman-teman yang memang punya usaha, kita wadahi nggak sih itu jatuhnya? Ya betul, kita mewadahi semua anggota. Jadi mungkin kita ada pinjam, biasanya simpan pinjam. Kayak koperasi ya Wak? Ya itu bidang saya makanya. Iya Wak, kayak koperasi ya, simpan pinjam ya. Bagaimana cara istilahnya menggolangkan uang itu gimana? Kayak lah, loba anu nganjuk atau loba anu mayar? Mungkin kita punya perjanjian. Biasa namanya loba anu kasbon dibanding anu mararayar hutang ya. Nah kumaha carana orang bendahara teh? Kalau dari saya, termasuk dari kami dari bidang bendahara, kita punya perjanjian dari awal. Mungkin sama sih seperti koperasi lain, kita punya tenggat waktu. Mungkin dia pinjam berapa, kita kasih tenggat waktu dengan waktu yang berapa tanpa ada mungkin tanda kutipnya bunga. Kita tidak ada bunga, tapi
istilahnya seridonya dia ketika usaha dia sudah mulai berkembang, partisipasi dia nanti ketika kita membuat acara itu seperti apa? Iya, tapi kan kalau itu lancar ya, Wak ya. Kalau lancar bayarnya, ini mah orang-orangnya di mana-mana ge lamun loba nu hutangnya ditara kita hararese, tak kumaha bendahara. Ya, itu kita kan asa nyindir tuh sih kan, asa nyindirnya. Tapi sebetulnya karena kita basicnya emang ya mungkin agak kekerasan gitu ya. Oh, sieun. Kadang-kadang anggota pun lebih ya, karena kita punya slogan one komando gitu ya. Betul. Satu komando. Kalau misalkan kata pemimpinnya A, ya mesti A. Itu tuh pasti nurut. Ya harus. Kalau nggak harus mending jangan jadi eksesi. Respect. Tandanya saling menghormati. Ya betul. Karena saya pun gini ya punya pemikiran gini. Saya itu besar karena anggota. Wadah. Betul. Karena organisasi itu nggak bisa dibentuk sendiri. Betul. Itu mesti ya melibatkan anggota gitu ya. Karena saya besar pun itu karena anggota. Nggak mungkin saya bisa sebesar sekarang, ekses sebesar sekarang tanpa ada andil dari anggotanya sendiri itu. Nggak mungkin jadi ketua kalau nggak punya anggotanya. Betul sekali. Ya, kebayang. Aku ketuanya. Anggota mana? Oh. Apalagi untuk kita gitu ya yang udah terdata itu anggota sekitar 2.000 orang lah. Itu yang baru yang 2.000 terdata. orang? Untuk Kabupaten Bandung Barat aja. Itu yang terdata, belum yang non aktifnya gitu ya. Itu sekitar kalau dikalkulasiin sekitar ada 4.000 orang lah. Gimana caranya membina lah bisa dibilang orang yang sebegitu banyak dengan catatan mungkin ada beberapa oknum-oknum juga tuh. Gimana tuh? Kalau kebijakannya gimana kalau kayak gitu sih? Yang namanya oknum, jangankan hanya di kita gitu ya sebagai organisasi yang mungkin hijau lah gitu ya, baru sekelas instansi saja kepolisian, mungkin aja gitu ya. Pasti ada terus oknum karena saya yakin sih semua organisasi pun pengennya baik gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang pasti ada lah yang melenceng. Ya, namanya itu manusia ya. Hukum alam sih. Sebetulnya nggak mungkin lah kalau semuanya perfect, bohong lah. Tidak ada yang perfect ya, termasuk Kang Dendi juga ya. Sama. Nggak ada. Tapi kalau untuk struktur organisasi sendiri yang ada di DPC Kabupaten Bandung Barat untuk STC-nya ini udah terbentuk, ada apa? Jadi ketuanya? Itu KSB udah pasti. Sudah lengkap semua. Itu udah pasti, ketua bendara itu udah pasti. Terus kita ada bidang mungkin di situnya. Mulai dari OKK, bidang kerohanian. Betul. Terus bidang pemberdayaan wanita juga ada itu. Terus lingkungan hidup, hukum dan HAM, itu udah sekitar 10 bidang kita udah bentuk lah. 10 bidang, tandanya struktur organisasi udah sangat-sangat lengkap dong ya. Nah, tapi kalau untuk misalnya nih teman-teman yang lagi nonton ataupun yang lagi ada di cafe dua rupa ini, aku pengen dong gabung sama teman-teman XTC, gimana caranya tuh Kang Benny? Kalau misalkan teman-teman yang mau gabung, kita nggak ada tebang pilih, tapi kita lihat track record dari dia dulu sebelumnya. Contoh track record seperti? Mungkin basic dia dulunya seperti apa? Mungkin untuk basic itu dari pergaulan dia, terus apakah dia benar-benar kita ada lihat, maksudnya track record itu adalah mungkin ada catatan kepolisian lah. Apakah dia udah pernah untuk struktural yang sekarang gitu ya. Nah, itu paling itu. Tapi kalau secara umum misalnya ada teman-teman yang pengen gabung tanpa syarat mungkin ya, bukan tanpa syarat, mungkin emang berkeinginan aku pengen gabung karena XTC yang sekarang itu berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Pengen ya seenggaknya pengen bermanfaat gitu. Bisa nggak sih? Oh, itu bisa. Langsung bisa menghubungi ke mana tuh? Untuk administrasi itu bisa menghubungi setiap PAC masing-masing. Jadi kita kan punya setiap kecamatan ada ketua PAC-nya. Jadi ketika ada anggota itu dilihat dari domisilinya dulu. Domisili, domisili, terus mungkin nanti ada syarat dan registrasinya dulu. Dan kita ada pantauan minimal biasanya untuk kegiatan. Dia setiap kegiatan itu hadir atau tidak. Jadi tidak sembarang asal masuk nitip nama hungkul gitu, numpang nama gitu ya. Apalagi kalau untuk sekarang itu lebih lebih bisa cepat untuk menjadi anggota karena kita udah berbasis internet. Kita ada aplikasi XTC Indonesia ya. Di situ ya di situ kita bisa daftar juga. Tapi nantilah itunya karena
emang agak ribet juga gitu Betul. ya. Jadi melalui website Iya. ya. Kalau website sih enggak, aplikasi. Aplikasi. Ada aplikasinya XCC Indonesia. Aplikasi dong kalah. Karena Ya. di akhir pun di aplikasi itu banyak manfaatnya, mulai dari kita bisa beli pulsa gitu ya. Oke. Jadi beli saldo itu ada. Ada. Wow. Itu malah lebih murah dari Lebih umum, Iya. lebih dari dibanding di pasaran yang lainnya gitu ya. Wah, tapi kalau untuk dari berbagai macam program, ada kegiatan-kegiatan yang pastinya sudah terrealisasikan dong ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah terrealisasikan khususnya untuk masyarakat luas deh, buat ngebuktiin, hello, look at gitu ya, ini ekstensi itu berbeda yang saat ini gitu. itu ya program biru. Itu program biru udah berjalan sekitar 3 tahun. 3 tahun? Iya. Itu malah kita justru karena program biru itu saya jadi lebih banyak camat kenal gitu ya. Kenal Kapolsek, kenal Dan Ramil, sampai di akhir Dan Ramil sendiri ya di sini gitu pada Arang Amrah. Pada ya Bakir kita akrab hubungannya, apalagi pada ya Bakir itu kan bagian dari XCC juga dia. Sama terus Bu Supriyati juga Kapolsek. Malah ini sangat-sangat luar biasa gitu ya program ini bagi saya, bagi teman-teman anggota, semua bagi juga. XCC-nya khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Karena di samping kenapa ya saya pilih program ini lebih ke apa ya? Pertama, hemat biaya. Betul. Karena kita tidak usah mengeluarkan dana yang begitu besar gitu ya. Terus di akhir kita langsung gitu ya. Terus kita bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di situnya. Tanpa takut, tanpa ada rasa mereka khawatir sama kita iya, gitu ya. Karena koordinasinya ditempuh mulai dari RW gitu ya, kepala desa, kecamatan, Kapolsek, dan Ramil, kita tempuh semua. Di akhir kita pun setiap kegiatan selalu dibarengi oleh mulai dari Babinsa, Binmas. Wah, keren, gitu. keren. Makanya mantap. Ya itu udah berjalan 3 tahun lah gitu. Terus pada akhirnya ketika teman-teman XCC langsung terjun kepada masyarakat dan memberikan manfaat secara langsung, pernah nggak sih ada nyeletuk masyarakat langsung kayak, wah kok keren sih sekarang gitu? Kalau untuk hal itu banyak gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada yang ya lebih ke nyinyir lah gitu. Nyinyir, naon sih biasa netizen meren ya, tapi netizen mah benar. Kita nggak bisa kalau terus stuck di situ. Betul. Kita nggak bisa move on. Kita tidak bisa menutup mata telinga atas hal masa lalu yang terjadi, tapi nggak bisa juga kita tuh terus-terus ngedengerin omongan-omongan stigma negatif. Kita nggak bisa stucknya mesti terus, walaupun orang bicara apapun, yang penting niat kita baik gitu. Betul. Untuk masyarakat, niat kita baik untuk membantu pemerintah gitu ya. Di akhir daripada anggota kita tidak terarahkan ke hal yang baik, kita arahkan ke hal yang lebih baik gitu, itu mungkin. Wow, keren. Tapi untuk rencana ke depan dari teman-teman XCC DPC Bandung Barat khususnya nih, rencana ke depannya apa? Rencana kita akan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kita akan membentuk XCC Rescue. Wow. Itu di akhir lebih ke penanggulangan bencana alam. Tandanya bekerja sama dengan? Kita coba dinas-dinas terkait yang berkompeten gitu ya, kita keren, wow. Kita ajukan gitu ya. Di akhir terlepas seperti apapun mereka mendukung atau tidak, kita tetap jalan sih. Tetap jalan. Mau tidak mau, karena program biru itu kita sering, ya maksudnya mulai dari penanggulangan bencana alam kita sering gitu ya, untuk penggalangan kita sering gitu ya. Selalu turun? Selalu gitu. Apalagi waktu di Cililin ya, itu kan daerah selatan yang sering banyak bencana alam. Bencana ya, longsor biasanya banyaknya ya. Itu banyak bencananya daerah selatan, kita sering ke daerah selatan. Malah dengan XCC kayak sekarang, saya jadi tahu bahwa Bandung Barat itu sangat-sangat luas. Luas banget, apalagi daerah Rongga dan Gunung Halu ya. Aduh. Sama kayak ke Garut itu. Asli mendingan ke Garut, kadinya teh mending udah mah jalannya bolak belok kayak menuju hati dia tehnya, lempengna gitu. Asli bikin kepala teh puyeng, talamun pengen pusing menuju Gunung Halim, Gunung Halu. Luar biasa Kabupaten Barat. Tandanya tadi bakal bekerja sama dengan beberapa instansi yang terkait untuk beberapa program yang akan dijalankan oleh teman-teman XCC ya. Boleh dong kasih satu kalimat ataupun
penutup lah dari khususnya ketua sendiri buat masyarakat luas yang lagi nonton video ini, buat stigma bahwa kamu lihat XTC yang sekarang yang memang banyak positifnya, dan ayo hilangkan yang negatif-negatifnya, stigma itu gitu. Coba. Mungkin kita tidak akan merasa capek untuk melakukan hal yang baik gitunya, terlepas anggapan masyarakat seperti apapun. Kita akan terus dengan program-program kita yang membuat kita lebih baik di mata masyarakat, dan baik juga untuk masyarakat dan baik juga untuk pemerintah, itu mungkin. Wow, keren, kasih tepuk tangan dulu dong, keren. Kalau untuk Kang Benny sendiri, Kang Benny kasih ajakan untuk masyarakat, ayo dong dukung kita untuk terus berproses gitu, biar mereka tuh percaya gitu, seperti meyakinkan hati dia. Ayo Kang Benny, mangga. Ya mungkin untuk kita termasuk dari XTC DPC Kabupaten Bandung Barat, kita tetap selalu bisa bersinergi dengan masyarakat, baik itu dari instansi pun, instansi untuk pemerintahan dan masyarakat pun, kita tetap saling berkesinambungan. Keren ya. Aduh, ternyata luar biasa banget perbincangan yang cukup singkat tapi benar-benar berkualitas, dimana kita bisa tahu bahwa XTC yang sekarang itu sangat-sangat berbeda dengan program-program yang luar biasa bermanfaat untuk masyarakat. Mereka terjun langsung, apapun stigma dari masyarakat tentang mereka, mereka tetap maju, berproses dan berkembang. Ini patut kita apresiasi juga, patut kita kasih jempol, patut kita dukung pastinya juga. Dan ayo jangan melihat siapapun itu oknumnya, lihat mereka-mereka yang sedang berjuang untuk bermanfaat, khususnya untuk anggota, untuk organisasinya maupun untuk lingkungan yang lebih luasnya lagi. Kang Denny, terima kasih banyak untuk waktunya. Kang Benny, Kang Dendi ya ampun asa pabelitnya, atau udah asa ningali mantan yang ngeliat Kang Dendi teh. Kang Dendi terima kasih banyak selaku ketua, Kang Benny selaku bendahara juga terima kasih banyak. Semoga obrolan kita di malam hari ini bersama teman-teman DPC XTC dari Bandung Barat bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Jangan lupa ya, tandai nikah pisan Kang Dendi tehnya. Ya udah, Meli Jamil pamit. Dedi Resmana saya pamit. Benny Nurdiansyah saya pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, masih bersama Ebo Entertainment di Cafe Dua Rupa. Mungkin gak masih ada waktu